Penguasa Istana Naga Langit bab 71. Tuan, duduklah di sini sebentar. Saya akan segera bertanya kepada manajernya. Melihat kartu di tangan Chen Ping, sikap staf tiba-tiba berubah 180 derajat. Bagus! Chen Ping mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat sementara anggota staf buru-buru pergi menemui manajer. Hal ini membuat Li Dongmei sedikit bingung, tidak mengerti mengapa anggota staf ban ini tiba-tiba bersikap begitu sopan kepada Chen Ping. Chen Ping, apakah kamu benar-benar punya 10 juta dolar? Melihat perubahan sikap anggota staf yang tiba-tiba itu, Li Dongmei bertanya pada Chen Ping dengan sedikit kebingungan. Apa urusanmu? Chen Ping tersenyum dingin. Chen Ping, izinkan saya memberitahu Anda, memasukkan instrumen keuangan itu ilegal. Anda adalah tahanan yang direformasi. Bagaimana Anda bisa memiliki 10 juta? Jangan kira saya tidak tahu. Keluarga Anda masih tinggal di lingkungan lama. Ayahmu sekarang menyapu jalan untuk mencari orang. Bagaimana kamu bisa memiliki 10 juta? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengetahui berapa banyak uang yang Anda miliki. Fakta bahwa Chen Ping baru saja keluar dari penjara, tidak mungkin dia bisa mendapatkan 10 juta dolar dalam beberapa hari. Dia merasa Chen Ping pasti mengatakan itu karena dia sengaja berpura-pura di depannya, demi dirinya sendiri. Pelanggan lain di dalam ban, mendengar kata-kata Li Dongmei, juga memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu. Hari-hari ini semuanya tentang menarik uang dengan kartu. Orang akan tahu jika ada uang di kartu, tidak ada yang benar-benar bodoh cukup untuk memasukkan kartu ban. Tidak lama kemudian, staf ban yang baru saja pergi datang bersama seorang pria paruh baya berkacamata dan sedikit terburu-buru. Halo Pak, saya manajer ban ini, ada yang bisa saya bantu? Pria paruh baya itu menghampiri Chen Ping dan bertanya dengan sopan. Saya ingin menarik 1.300.000 dolar, tapi saya tidak punya janji, bolehkah saya menariknya? Kata Chen Ping dan menyerahkan kartu itu kepada manajer ban itu. Wajah manajer ban juga sedikit berubah setelah melihat kartu ban tersebut. Ya Pak, Anda tidak perlu membuat janji, hanya saja kami tidak punya uang tunai sebanyak itu saat ini. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirim uang tunai. Segera berangkat dari tempat lain Pak, kita istirahat dulu di kantor saya. Chen Ping mengangguk dan bangkit, bersiap untuk pergi ke kantornya dan menunggu. Melihat ini, Li Dongmei langsung tercengang dan maju untuk menghentikan manajer ban itu dan berkata, ada apa dengan banmu ini? Mengapa Anda bisa menarik uang tanpa membuat janji? Dia hanya tahanan yang sudah direformasi, jadi Anda bahkan tidak memeriksa apakah dia punya uang di kartunya sebelum Anda setuju? Kalau iya, aku juga ingin menarik 1 juta sekarang. Li Dongmei meraung marah, lalu menoleh ke pacarnya. Sayang, kami juga ingin menarik 1 juta. Pacar Li Dongmei datang, melirik Chen Ping, lalu mengeluarkan kartu ban dan menyerahkannya kepada manajer ban. Saya juga punya 10 juta di kartu ini. Saya ingin menarik 1 juta sekarang juga. Manajer ban bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda tidak dapat menariknya tanpa membuat janji. Kalimat yang satu ini bisa membuat Li Dongmei marah. Ini hanyalah adegan standar ganda. Kartu Chen Ping punya 10 juta dolar. Dia bisa langsung menarik uangnya tanpa membuat janji. Kartu mereka juga punya 10 juta dolar. Janji temu. Ban jelek macam apa kalian ini? Saya ingin mengeluh kepada Anda, mengapa dia mundur tanpa membuat janji dan kita harus membuat janji? Kami juga punya 10 juta dolar di kartu kami, tidakkah Anda dengar? Li Dongmei menggeram pada manajer ban. Pria ini adalah VIP tertinggi ban kami, jadi dia tidak perlu membuat janji, sementara Anda hanyalah pelanggan biasa, tidak ada bandingannya, manajer ban berkata dengan acuh tak acuh. Paru-paru Li Dongmei hampir meledak dan matanya melotot. Dia adalah VIP tertinggimu? Apakah kamu salah? Dia hanyalah tahanan yang direformasi, baru saja dibebaskan. Penguasa Istana Naga Langit bab 72. Kartu pria ini adalah kartu khusus dari keluarga Su. Kami hanya mengenali kartunya, bukan orangnya. Apakah menurut Anda dapat bersaing dengan keluarga Su? Sedikit rasa jijik muncul di mata manajer ban. Kata-kata manajer ban menyebabkan Li Dongmei langsung membeku, dan semua orang di sekitar terkesiap. Kita harus tahu bahwa keluarga Su adalah yang terkaya di Hongcheng. Tidak heran jika anggota staf langsung mengubah sikapnya begitu dia melihat kartu di tangan Chen Ping barusan. Dengan kartu keluarga Su,
Ban harus mengirim seseorang untuk mengirimkan uang secara pribadi jika mereka melakukan panggilan telepon, belum lagi datang ke Ban untuk menarik uang secara langsung. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan gambaran bagus tentang apa yang Anda hadapi. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kartu khusus keluarga Su? Dia pasti mencurinya, atau dia mengambilnya. Tidak mungkin dia mengikuti keluarga Su akan memiliki koneksi. Li Dongmei tidak mempercayainya. Chen Ping hanyalah orang biasa yang baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Su? Melihat Li Dongmei masih berteriak keras, wajah Mener Ban menjadi dingin. Penjaga keamanan, ledakan mereka keluar dari sini. Segera, 2 penjaga keamanan datang dan mengusir Li Dongmei keluar, dan pacar Li Dongmei juga diusir. Apa yang terjadi di sini? Apa hubungan antara teman sekelasmu dan keluarga Su? Pacar Li Dongmei bertanya dengan prihatin. Jika dia punya hubungan keluarga Su, dia tidak akan masuk penjara. Dia baru keluar beberapa hari, bagaimana dia bisa berhubungan dengan keluarga Su? Li Dongmei berkata dengan wajah marah. Oke, sudahlah kalau dia mengambilnya, ayo pergi. Pacar Li Dongmei tidak mau memikirkannya, jika Chen Ping benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Su, maka itu akan menjadi sial baginya. Li Dongmei dan pacarnya yang berkepala gendut baru saja keluar dari ban ketika beberapa pria yang telah menunggu Chen Ping di luar melihat mereka dan langsung menyapa mereka. Bos Qiu, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, pria dengan rantai emas berkata sambil tersenyum. Jadi ini Gangzi, apa yang kalian lakukan di sini? Pacar Li Dongmei bertanya. Ada seorang pria yang berhutang uang kepada kami, dan kami menunggu dia mendapatkannya. Kongzi berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kalau begitu kalian tunggu, ada yang harus kulakukan, ayo kita minum bersama kapan-kapan. Kata pacar Li Dongmei sambil menarik Li Dongmei dan mencoba pergi. Lagi pula, orang-orang ini bukanlah orang baik, dia tidak ingin terlalu mengikuti orang-orang ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Li Dongmei tidak bergerak, tapi bertanya dengan heran, apakah orang yang berhutang uang padamu bernama Chen Ping? Chen Ping. Gangzi tertegun, tapi dengan cepat menjawab, ya, sepertinya namanya Chen Ping, dan dia berhutang 1.300.000 kepada kita. Begitu Li Dongmei mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir melonjak kegirangan. Aku bilang kenapa Chen Ping harus mengambil 1.300.000 hari ini, ternyata dia berhutang uang pada orang dan diblokir di dalam. Li Dongmei mencibir, lalu menoleh ke Gangzi itu dan berkata, bagaimana dia berhutang uang pada kalian? Gangzi tidak menjawab Li Dongmei, tapi melihat ke arah Bos Qiu. Bos Qiu itu tersenyum, ini pacarku. Ketika Gangzi mendengar itu, dia tersenyum, karena itu pacar Bos Qiu, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu, itu adalah wanita yang meminjam riba di sini, dan anak ini turun tangan untuk membantu membayar kembali uangnya, bukan karena dia berhutang pada kita. Jadi kamu berhutang pada rentenir, lalu kamu bisa meminta bunga lebih banyak, bocah itu Chen Ping punya 10 juta di kartunya. Li Dongmei berbisik pada Gangzi itu. Penguasa Istana Naga Langit bab 73. 10 juta. Gouzi membeku, lalu wajahnya bersinar kegirangan, apakah dia benar-benar punya 10 juta? Anak itu tidak terlihat seperti orang kaya. Li Dongmei buru-buru menjelaskan, apa gunanya berbohong padamu? Baru saja di ban, dia mengatakannya sendiri, dan jika dia benar-benar dapat mengambil 1,5 juta, bukankah itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki uang di kartunya? Masuk akal. Gangzi mengangguk. Baiklah, masih ada yang harus kulakukan, cepat pergi, Bos Qiu menarik Li Dongmei dengan keras. Apa yang Anda takutkan? Mari kita tonton di sini sebentar dan tunggu sampai Chen Ping keluar sebelum kita pergi. Saya ingin melihat apakah Chen Ping itu benar-benar punya 10 juta. Li Dongmei mengabaikannya, dia tidak ingin pergi, dia ingin melihat betapa malunya Chen Ping nanti. Bos Qiu tidak punya pilihan selain berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Chen Ping keluar dengan tas besar penuh uang tunai. Melihat Chen Ping keluar dengan tas besar di tangannya, Gangzi langsung menyambutnya bersama anak buahnya. Melihat ini, Li Dongmei juga mengikutinya, dia ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar mengambil uangnya atau tidak. Ketika Chen Ping melihat Li Dongmei bahkan belum pergi, dia sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Nak, di mana uangnya? Gangzi bertanya sambil menoleh ke arah Chen Ping.
Chen Ping melemparkan tas di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas putih di dalam tas itu terlihat. Melihat begitu banyak uang, mata beberapa anak laki-laki Gang Zi menjadi merah. Li Dongmei juga sedikit terkejut. 1.300.000, tidak kurang 1 sen pun, semuanya ada di sini. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Adik laki-laki Gang Zi buru-buru mencoba menyimpan uangnya, tapi dihentikan oleh Gang Zi itu. Nak, aku khawatir 1,5 juta saja tidak cukup. Meskipun Gang Zi juga sangat ingin mengambil uang itu, setelah mengetahui bahwa Chen Ping sebenarnya memiliki 10 juta, dia berpikir untuk memeras lebih banyak. Apa maksudmu? Chen Ping mengerutkan kening. Tidak ada artinya, saya hanya salah menghitung suku bunga, sekarang saya butuh 2 juta dengan bunga. Sudut mulut Gang Zi sedikit terangkat dan berkata. Wajah Chen Ping berubah muram saat tatapannya menunjukkan niat membunuh beberapa saat. Chen Ping, bukankah kamu punya 10 juta? Berapa 2 juta? Masuk saja dan ambil beberapa, Li Dongmei berkata sambil menyombongkan diri dan menatap Chen Ping. Chen Ping mengabaikan Li Dongmei itu, tetapi berkata kepada Gang Zi, 1.300.000, jika kamu tidak menginginkannya, maka saya akan menyetorkannya kembali. Chen Ping membungkuk, mengambil uang itu dan menyetorkannya kembali. Nak, uang ini bukan lagi milikmu, kamu tidak dapat menyentuhnya. Gang Zi mengangkat kakinya dan menginjak tas uang itu. Dan segera, kedua pemuda di samping mengulurkan tangan dan meraih bahu Chen Ping, mencoba mengendalikan Chen Ping. Namun keduanya terkejut saat mengetahui bahwa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menggoyahkan Chen Ping sedikit pun. Dengan kilatan dingin di mata Chen Ping, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kedua anak muda itu dan mencengkeram mereka dengan kekuatan yang lembut, dan dengan suara retakan tulang, kedua anak muda itu langsung berteriak kesakitan. Berani menyentuh anak buahku, mencari kematian. Melihat ini, wajah Gang Zi itu tenggelam saat dia menendang ke arah Chen Ping. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Melihat ini, Li Dongmei sangat bahagia hingga dia berteriak putus asa. Ledakan. Tapi siapa tahu, begitu Gang Zi itu mengangkat kakinya, Chen Ping juga menendang keluar, dan mengejarnya, langsung membuat Gang Zi itu terbang keluar. Lengan kedua pria itu terpelintir seperti dipelintir, dan ratapan menyakitkan keluar dari mulut mereka. Pada saat ini, masih ada satu junior tersisa yang melihat ini dan menoleh ketakutan dan melarikan diri. Tidak ada kebenaran bagi gangster seperti mereka. Chen Ping perlahan berjalan menuju Gang Zi, yang wajahnya pucat saat ini, dan organ dalamnya seperti pisau. Penguasa Istana Naga Langit bab 74. Melihat Chen Ping datang ke arahnya, Gang Zi berusaha mati-matian untuk bangkit, tetapi rasa sakit yang hebat membuatnya tidak bisa berdiri. Tendangan Chen Ping terlalu berat. Apa yang akan kamu lakukan? Di belakangku adalah geng Naga Merah. Pemimpin geng kami adalah Feng Zihai. Ketika Gang Zi melihat wajah suram Chen Ping, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengungkit geng Naga Merah. Feng Zihai. Chen Ping mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari geng Naga Merah, aku akan menyelamatkanmu. Tetapi sekarang kamu tidak memiliki kesempatan. Chen Ping selesai dan menginjak, langsung meremukkan kaki Gang Zi, bahkan dengan keterampilan medis terbaik pun mustahil untuk menghubungkannya. Ah, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Gang Zi berteriak putus asa, berguling-guling di tanah terus-menerus. Melihat wajah Chen Ping yang kejam dan dingin, Li Dongmei ketakutan, tubuhnya gemetar putus asa, matanya penuh kepanikan. Adapun bos Q itu, dia juga berkeringat dingin, kakinya sedikit gemetar. Chen Ping mengambil uang di tanah dan menatap Li Dongmei dengan dingin, yang langsung membuat Li Dongmei takut hingga jatuh. Melihat penampilan Li Dongmei, Chen Ping mencibir dan langsung masuk ke bank dan menyetor uangnya lagi. Ketika Chen Ping kembali ke rumah, dia menemukan Wang Han diikuti oleh Wang Changfeng yang masih di sana. Wang Han hanya ingin bertanya kepada Chen Ping tentang situasinya, tetapi teringat ibunya masih di sana, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping, dari mana saja kamu? Han telah menunggumu selama setengah hari, kalian berdua keluar untuk jalan-jalan dan mengobrol baik-baik. Tang Hongying mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, jadi dia menegur dengan sedikit ketidakpuasan. Bu, aku mengurus beberapa hal. Chen Ping menjelaskan. Bibi Chen, aku akan mengikuti kakak Chen Ping jalan-jalan sebentar. Wang Han menarik Chen Ping dan keluar. Dia sekarang ingin tahu bagaimana Chen Ping berhasil menyingkirkan barang-barang itu. Bagus, silakan. Aku akan ngobrol dengan kalian sebentar lagi.
Lalu kita makan siang bersama di rumahku pada siang hari. Tang Hongying mengangguk senang. Chen Ping mengikuti Wang Hanhan dan pergi. Tang Hongying berkata dengan wajah senang, "Bibi Wang, menurutku kedua anak ini cukup cocok. Menurutku keduanya terlihat bagus juga. Hahaha." Wang Changfeng juga tertawa. "Saudara Chen Ping, beberapa orang itu tidak menyusahkanmu, bukan? Apakah mereka memukulmu?" Saat berjalan keluar pintu, Wang Hanhan bertanya dengan penuh semangat. "Tidak, kamu tidak perlu khawatir dengan rentenir, itu sudah baik-baik saja. Bekerjalah sendiri dengan baik di masa depan. Aku akan pergi wawancara besok. Jika aku bisa, aku akan mengantarmu ke sana, dan di masa depan, ketika kamu sendiri sedang mencari pacar, kamu harus menyinari matamu." Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Wang Hanhan mengangguk dan menatap Chen Ping dengan sedikit cinta di matanya, hanya saja Chen Ping tidak repot-repot melihatnya. Chen Ping hanya menganggap Wang Hanhan sebagai saudara perempuannya dan tidak memiliki pemikiran lain, jadi dia tidak ingin Wang Hanhan salah paham. Saat Chen Ping mengikuti Wang Hanhan di blok, telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah Su Yuqi yang menelepon. "Chen Ping, dari mana saja kamu? Mengapa kalian tidak lagi berada di Panlong Bay Villa?" Saya bertanya kepada satpam dan mengatakan bahwa kalian semua pergi. Su Yuqi pergi ke Panlong Bay untuk mencari Chen Ping dan menemukan bahwa dia tidak ada di sana. "Orang tuaku tidak terlalu terbiasa tinggal di sini, jadi mereka kembali tinggal di sini, meski agak kumuh. Tapi ada lebih banyak tetangga di lingkungan itu, mereka semua adalah kenalan." Chen Ping berbohong, karena dia tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan Panlong Bay Villa. "Oh," Su Yuqi berkata, jelas sedikit tersesat. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Chen Ping menutup telepon. "Saudara Chen Ping, apakah itu pacarmu?" Wang Hanhan bertanya dengan berbisik setelah Chen Ping menutup telepon. Chen Ping tertegun, tidak tahu bagaimana menjawab Wang Hanhan, apakah Su Yuqi sekarang dianggap pacarnya atau tidak. Chen Ping sendiri bahkan tidak tahu, lagi pula mereka berdua belum menjalin hubungan secara resmi. Penguasa Istana Naga Langit Bab 75. Melihat Chen Ping membeku, Wang Hanhan tersenyum, "Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu tidak perlu mengatakannya." "Tidak apa-apa." Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah mengikuti Wang Hanhan beberapa saat, mereka berdua kembali untuk makan siang. Sementara itu, di rumah sakit rakyat Hongcheng, Xiao Lei terbaring di ranjang rumah sakit dengan perasaan bosan. Dia tidak ingin tinggal di rumah sakit dan ingin pulang, tetapi ayahnya Xiao yang tidak setuju dan bersikeras bahwa dia harus tinggal di rumah sakit untuk pulih dari luka-lukanya sebelum kembali. Lagi pula, dengan kekayaan keluarga Xiao, meskipun Xiao Lei dirawat di rumah sakit selama setahun, itu tidak akan menjadi masalah. Tepat ketika Xiao Lei merasa bosan, pintu bangsal dibuka dan Geng Xianshan masuk membawa kotak makan siang. "Saudara Lei, aku punya kabar baik untukmu." Begitu dia masuk, Geng Xianshan berkata dengan penuh semangat. "Apa kabar baiknya?" Xiao Lei bertanya. "Chen Ping itu telah diusir dari Villa Panlong Bay dan mungkin berselisih dengan Su Yuqi." Geng Xianshan berkata dengan semangat. "Mengapa?" Xiao Lei juga senang. Jika Chen Ping tidak memiliki keluarga Su yang melindunginya, maka Chen Ping bukan apa-apa, dan hanya dalam hitungan menit jika dia ingin menghancurkan Chen Ping sampai mati. Kenapa lagi? Menurutku itu karena Su Yuqi tidak bisa melihat Chen Ping itu lagi. Menurutku dia hanya menggoda Chen Ping itu. Lagi pula, keduanya tidak cocok. Bagaimana mungkin Su Yuqi menyukainya? Pagi-pagi sekali, penjaga keamanan di area Panlong Bay Villa mengatakan bahwa orang tua Chen Ping pergi dengan membawa barang-barang mereka dan kembali ke lingkungan asal mereka. Kata Geng Xianshan. "Hahaha, bagus." Xiao Lei tertawa terbahak-bahak. "Saat aku sembuh, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapi Chen Ping itu. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Dini hari berikutnya, San Fuhai menelepon. Dia meminta San Xiaomeng untuk menjemput Chen Ping dan pergi ke perusahaan San Xiaomeng bersama. Ketika Chen Baoguo mendengar ini, dia buru-buru mendesak Chen Ping untuk bangun. "Chen Ping, kamu harus melakukannya dengan baik hari ini. Ini adalah perusahaan besar. Jika kamu benar-benar bisa bekerja di dalamnya, kamu bisa menjadi manajer departemen atau semacamnya di masa depan, kamu akan bisa menetap di masa depan." Chen Baoguo menegur Chen Ping. "Mengerti, ayah?" Chen Ping mengangguk dan dengan santai mengambil sepotong pakaian dan memakainya. "Anda sedang wawancara pekerjaan, bagaimana Anda bisa memakai pakaian ini?"
Chen Baoguo sedikit mengernyit, pakai jas, jadilah tajam. Ayah, aku tidak punya jas. Chen Ping sama sekali tidak terbiasa memakai jas, jadi dia juga tidak membelinya. Saat itulah Tang Honging datang dan berkata kepada Chen Ping, omong kosong, bagaimana mungkin kamu tidak memilikinya? Apakah kamu lupa bahwa kamu membelikannya untukmu 3 tahun lalu? Itu untuk kamu pakai di pernikahanmu. Dan hasilnya, Tang Honging mengatakan ini, buru-buru menutup mulutnya. Hari ini wawancara Chen Ping, dia tidak ingin membicarakan hal-hal sebelumnya. Segera, Chen Ping mengenakan setelan yang dibelinya 3 tahun lalu. Meskipun jumlah tahunnya tidak singkat, itu masih sangat baru. Lagi pula, Chen Ping tidak memakainya sekalipun. Putraku tampan dalam setelan jas, lakukan saja. Chen Baoguo menepuk bahu Chen Ping. Chen Ping, kemarilah dan biarkan ibu menyentuhnya. Tang Honging tidak bisa melihat, jadi dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menyentuh dan merasakan Chen Ping dalam setelan jasnya. Dan saat ini, di bawah rumah mereka, sebuah BMW 3 Series merah diparkir di pintu masuk distrik. Di depan mobil, San Xiaomeng memandangi distrik yang agak kumuh itu dengan rasa jijik. Tempat kumuh macam apa ini? Baunya sampai ke surga, dan orang-orang masih bisa tinggal di sini. San Xiaomeng mengerutkan kening dan mencubit hidungnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah pikirkan, bahkan membiarkan aku datang dan menjemputnya. San Xiaomeng bergumam, dan sesekali melirik arlojinya. Saat ini, San Xiaomeng mengenakan pakaian profesional, sepasang kaki putih terbuka, yang menyebabkan banyak orang melirik ke samping, sementara San Xiaomeng penuh dengan penghinaan, hanya meremehkan. Orang-orang yang keluar dari lingkungan ini. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Chen Ping masih belum turun, San Xiaomeng menelepon telepon Chen Baoguo. Bersambung.